karantina, penyintas atau yang sudah berbagi menjadi donor plasma konvalesen. Senin sampai Sabtu jam setengah 9 pagi dan setengah 5 sore. Mau berbagi cerita optimis juga? Hubungi di WhatsApp di 0811 309 1009. Ya, sahabat, kita kembali ke program Radio Sahabat Isoman, satu program yang bisa Anda simak setiap hari kecuali Minggu ya, jam setengah 9 pagi dan akan rerun jam setengah 5 sore. Seperti biasanya juga akan menghadirkan beberapa sahabat yang dulu pernah terpapar COVID-19, ya, baik yang saat ini sudah melakukan isolasi mandiri ataupun sudah berstatus penyintas. Nah, kali ini kita akan mendengarkan atau menyimak bagaimana sahabat kita atas nama Mbak Kezia Relawati menghabiskan masa-masa ketika terpapar COVID-19 hingga saat ini sembuh dan bisa beraktivitas kembali. Seperti apa, kita simak. Halo, selamat pagi Mbak Kezia. Pagi. Halo, selamat pagi Mbak, apa kabar? Baik, kabar saya. Oke, Mbak Kezia, terima kasih sudah menyempatkan waktunya ya untuk bisa bergabung bersama Suara Sidoarjo pagi hari ini. Nah, kalau dari tampilannya Mbak Kezia sudah fresh ya kembali pagi hari ini. Sebulan. Sebulan ya sampai ya? Ya, baru mau 1 bulan aja sembuh dari COVID. Nih Mbak Kezia, bisa cerita dong bagaimana ini awal mula terpapar, kapan dan kemudian pada saat itu perasaannya seperti apa sih? Silakan. Saya waktu itu vaksin itu tanggal 24 Juni saya vaksin. Setelah vaksin itu badan saya nggak enak. 10 hari setelah vaksin badan saya nggak enak. Terus biasa saya pikir masuk angin ya orang kalau dikerokin ya. Dikerokin tapi nggak sembuh. Terus habis itu saya sharing ya, berjemur di sinar matahari jam 10 pagi kok nggak berasa keringetan, nggak berasa panas, tapi berasa dingin gitu. Tapi nggak tahu kalau itu, saya pikir ya masuk angin biasa gitu. Terus tenggorokan saya mulai sakit, tenggorokan ini mulai rada sakit. Saya bilang, mungkin ini radang. Saya ke apotek aja beli Amoxan gitu. Terus kalau malam itu kaki terutama kaki itu ngilu banget, ngilu. Saya bilang, kecapean ini, kan nggak ada pikir COVID gitu ya. Karena saya jaga banget prokes. Saya kan kerja di kantor, prokes saya ke bank juga saya pakai maskernya double kalau pergi ke bank. Habis gitu sakit tenggorokannya makin parah nih Mas, Terus setiap saya bangun jam 2 pagi itu saya menggigil, badan saya menggigil gitu. Tapi saya nggak pernah mau lihat tanda-tanda COVID gitu. Enggak, ini paling biasa atau kenapa ya kok gini. Tapi saya tetap minum vitamin, tetap jemur, tapi ya tetap gitu, sama aja nggak berkurang penyakitnya gitu ya. Tapi nggak ada keringat juga, bener. Tambah berasa padahal panas tapi badan saya dingin, merasa kedinginan waktu siang hari itu kok saya berjemur itu Mas. Terus habis itu akhirnya saya cuma beli obat. Terus akhirnya anak sama suami saya bilang udah tidur aja di rumah, nggak usah ke kantor gitu. Akhirnya selama 3 hari setelah gejala itu saya di rumah. Tapi saya nggak antigen, nggak swab. Anak saya yang besar, mama ini si Koko mau ke rumah, dia ngomong, Koko itu kan suaminya gitu, saya mau ke rumah, mau swabin mama, jadi saya swab mandiri gitu. Akhirnya suaminya ke rumah bawa swab mandiri, saya di swab antigen ternyata positif. Saya bingung, kok kena COVID, saya gini. Di mana? Saya juga bingung. Saya ke pasar itu saya pakai masker, saya prokes, kok saya bisa kena, jadi saya bingung juga gitu toh. Itu ya galau juga, aduh obatnya apa gitu ya. Terus akhirnya suami saya sama anak saya yang kecil juga di antigen negatif gitu toh. Ya udah isoman. Berhubung rumah saya itu ada lot tingkatnya, jadi saya disuruh isoman di atas, kamar mandi sendiri, ada kamar sendiri, jadi saya isomannya taruh di atas kan. Masker, saya prokes, nggak bercampur sama
suami dan anak, jadi kan mereka aman gitu ya. Iya. Jaga jarak juga. Terus akhirnya saya di atas, saya yang perempuan, Mama, coba Mama telepon dokter. Dokternya itu, dokter subur itu bisa by phone, konsultasi. Saya konsultasi ke dokter itu. Terus dokter itu, dia nanya, Ibu swabnya di mana? Saya bilang saya mandiri, saya gitu. Tahu positif kapan? Ya per hari ini Kamis gitu. Per Kamis ini saya tahu saya positif. Terus habis itu, Ibu ada komorbid, dia nanya pertama komorbid. Saya bilang saya minum obat itu darah tinggi setiap hari. Saya bilang begitu kan. Sama minum itu ada, kalau nggak salah saya kemarin kena kolesterol gitu, LDR saya pas tinggi gitu. Oh kalau Mia begitu, Ibu obatnya tetap diminum. Yang pertama komorbid itu tetap minum obat, jangan nggak minum begitu Mas. Terus yang kedua, minum air putih minimal 8 gelas sehari untuk pengenceran, biar darahnya encer. Karena kalau Mia darah beku itu bahaya. Begitu, kan? Terus yang ketiga, Ibu pakai masker, setiap 4 jam sekali masker harus diganti. Terus saya bilang, Dok, saya kalau di kamar saya sendiri pas isoman, saya harus pakai masker, saya nggak bisa napas ntar. Terus, oh enggak, kalau pas Ibu keluar, Ibu pakai masker, double katanya. Berbicara sama orang di rumah, itu berjarak 2 meter, dia begitu. Terus, oh iya Dok, gitu. Terus, kalau mamanya Ibu harusnya ke rumah sakit nih katanya, isomannya di rumah sakit tuh yang kan kemarin kan pas saya yang kena COVID itu yang bulan Juli awal itu kan bener-bener full Mas. Lagi rame-ramenya rumah sakit full gitu kan? Sahabat saya itu yang saya punya sahabat dekat di Surabaya itu 8 rumah sakit ditolak, belan dia sudah satu lagi dan sekarang dia sembuh gitu ya. Terus habis itu Ibu ke lapangan tembak. Waduh, saya kan jadi takut, Mas. Iya, benar. Itu di Indrapura kalau nggak salah ya? Lapangan tembak daerah mana ya? Daerah deket Kapasan sana, Mas, lapangan tembak. Nah, daerah deketnya Suramadu. Saya kan tambah takut. Pura itu katanya khusus yang luar kota yang tidak ber-KTP Surabaya. Oh, iya. Saya tambah takut, terus saya bilang, iya dokter, saya isoman di rumah aja, aku gitu. Loh bahaya Bu, karena oksigen itu akan maksudnya oksigen persediaan oksigen itu kan juga berebut ya. Nanti kalau mamanya Ibu di sana, Ibu kalau mamanya ada apa-apa tinggal dirujuk ke rumah sakit besar gitu. Aduh, saya udah moga-moga nggak ada apa-apa gitu. Pikirannya udah macem-macem nih Mas. Nggak ya, asma saya kumat nggak ya? Karena kan teman saya saturasi turun. Terus begitu akhirnya saya bilang, Kakak tolong Mama beliin alat cek saturasi. Walaupun saya punya alat cek saturasi lewat jam, saya punya. Cuma Kakak Mama beliin alat saturasi. Oh ya Mama beli online. Yang cepat ya Kak, iya. Jadi saya setiap hari itu dikasih jadwal nih Mas. Dikasih jadwal nih sama menantu saya. Saya dikasih jadwal makan buah yang boleh dimakan cuma pisang, pepaya, sama apel Mas. Yang lain makan. Nah setelah tenggorokan saya ini sakit, saya bingung, terus saya minum obat apa? Terus sama dokternya, udah saya kasih obat. Mas tahu nggak obat yang dokter kasih itu di luaran kosong semua. Waduh. Terus gimana nih solusinya waktu itu Mbak Kesia? Akhirnya gini solusinya, nah gini Kakak ini obatnya kosong semua nih gitu. Terus oh ya Mah tunggu. Akhirnya ternyata menantu saya ini punya teman, istrinya itu punya apoteker di daerah Talen. Dan di situ dia jual paketan obat COVID, walaupun bukan yang obat COVID yang biasa yang kayak yang biasa di share-share itu bukan Mas. Di situ komposisinya sama. Saya dikasih antivirus, saya dikasih anti radang, obat radang, saya dikasih anti infeksi paru-paru. Saya dapat satu paket itu 530.000. Saya dapat obat batuknya sama pilek, dapat vitamin D, sama dapat vitamin D sama vitamin zinc. Nah itu terutama vitamin. Terus habis itu malam baru datang. Terus saya kan gini, yaudah Mama minum vitamin. Jadi saya di rumah ada vitamin C, vitamin D, E, udah gitu
ada yang ngomong minum air jahe katanya. Mm-mm. Minum air jahe. Terus saya minum lagi jamu buatan adik saya, Mas. Jamu itu emang ada komposisinya bawang putih, jahe merah, jeruk lemon, cuka apel, sama madu. Mm-mm. Ini obat herbal ya, minuman herbal yang tapi nggak ada reaksi apa-apa saat mengkonsumsi ini, Mbak Kesia. Saat mengkonsumsi obat yang herbal atau yang Yang herbal ini aman-aman aja kan maksudnya? aja, karena kan bawang putihnya kan untuk mengencerkan darah juga ya, Mas ya. Mm-mm. Nah, habis gitu, jadi saya pagi minum itu, terus baru, jangan Mas, saya pagi sarapan dulu, jadwalnya dibuatin jadwal jam 6 sarapan, terus saya minum obat herbal itu, terus sama obat mah, terus baru minum obat-obatan itu. Nah, saat minum obat-obatan kan banyak banget obat yang harus saya minum. Mm-mm. Itu jadi saya harus banyak minum air putih biar nggak kena ginjal, Mas. Jadi memang saya minum air putihnya itu begitu banyak. Oke. Terus saya di kamar tuh saya kasih TV, jadi saya nggak sempat berpikiran yang aneh-aneh. Walaupun sore itu temen telepon, Mbak, si adik ini meninggal. Aduh, rasanya itu teman saya meninggal tuh rasanya tambah shock ya. Di saat saya Mm-mm. ada temen yang adik kelas yang meninggal juga karena COVID. Jadi akhirnya wis nggak pikiran macem-macem deh, yang penting saya berpikiran positif aja, saya sembuh. Kasihan untuk saya lihat anak-anak saya aja gitu. Saya lihat anak saya, lihat ibu saya. Jadi ibu saya itu suka VC makan dong, iya. Jadi yang masakin saya itu ibu saya gitu, Oh Mas. ya. Jadi dikirim. Kan suami saya nggak bisa masak. Mm-mm. Nah, jadi pagi itu minum obat. Minum obat itu juga gantian, ada juga saya minum Sambiloto juga, Mas. Oh iya, betul. Ini yang pahit banget. Seling, tapi minumnya begitu wis makan obat makan, terus minum itu, terus dokter tuh juga nanya, penciuman ibu hilang. Saya bilang ada dikit, tapi ternyata pas isoman pertama, kedua, ketiga mulai hilang penciuman. Mm-mm. Rasa itu juga hilang, Mas. Rasa itu jadi berasa cuma makanan apapun ya asin, nggak ada rasa. Asin. Asin ya? Cenderung asin ya Mbak Kesia ya? Asin, nggak ada rasa, manis asin. Jadi saya kalau misalnya makan pisang, nah itu saya baru enak gitu. Kalau bisa nggak asin sih, cuma tawar, cuma saya makan aja. Saya pikir cuma saya harus makan gitu, harus makan. Nah, kalau saya nggak makan, maka akan badan kan lemah ya. Saya harus makan gitu. Jadi setiap pagi itu saya ngecek saturasi, ngecek tensi saya gitu, darah tinggi saya cek, saya tensi, saturasi itu sama suhu. Nah, karena saya panas, Mas, badan saya panas itu seminggu lebih. Jadi itu saya panas terus itu. Oke. Jadi ya itu saya selama 14 hari itu pernah saya sampai gini, aduh Mas saya mulai sakit nih ya gitu. Terus minum obat mah gitu. Oke, saya minum obat mah, terus selera makan saya nggak ada juga, Mas. Tapi saya harus tetap makan. Jadi akan saya telan aja. Jadi ya emang kalau kita isoman atau kita itu yang terpenting tuh makan. Apapun itu. Walaupun kita mual, tetap makan lagi. Itu memang obatnya makan memang. Makan supaya kita badan kita nggak lemah gitu. Karena saya banyak dengar cerita yang mereka yang napas apapun itu mereka kadang nurutin. Aduh mulut saya pahit, saya nggak enak makan, jadi mereka males makan. Kalau saya nggak tak kasih makanan terus masuk males, saya makan aja, Mas. Iya. Walaupun itu. Tapi nggak sempat ini ya, maksudnya nggak sampai muntah kan, maksudnya tubuh tetap menerima makanan itu gitu ya? Saya tetap terima, tubuh saya tetap terima, nggak sampai saya mual. Terus saya juga nggak sampai diare, nggak. Oke. Mbak Kay, sampai saat ini memang masih belum tahu ya di mana kenanya itu, nggak sadar ya sampai saat ini. Nggak tahu ya. Oke, baik. Nah ini batuk saya ngeklek banget, batuk saya. Jadi Mbak Kay ini gejalanya ketika terpapar itu batuk ya, batuknya mungkin dengan intens yang sangat tinggi ya. Tadi kan ngekal banget gitu kan? Iya betul. Kemudian sempat panas gitu ya? Iya, panas badan itu seminggu lebih. Capek-capek gitu? Dalam? Capek-capek, pegel-pegel?
Ya, badan pegel-pegel Mas. Kemudian tadi juga sempat ada anosmia, itu kehilangan penciuman ya, baik itu bau maupun rasa ini hilang setelah 3 hari setelah ter. Setelah itu 3 hari baru berasa asin semua. Oke. Nah, ini selama isoman, apakah Mbak Kesia juga, ini kan tadi kebetulan memang sangat beruntung sekali meskipun dalam satu rumah, tapi kan ada rumahnya bertingkat sehingga ini bisa mengontrol ya keluarga yang ada di bawah gitu untuk bagaimana memantau perkembangan dari Mbak Kesia sendiri. Apakah selama isoman ini juga berinteraksi dan apakah ada anggota keluarga yang juga sempat terpapar saat itu, Mbak? Tertular maksudnya? Tidak ada Mas, tidak ada yang terpapar karena kalau Mia perlu apa-apa saya cuma VC, nanti kalau Mia pas suami saya antar makanan dia taruh di depannya meja gitu, terus semprot setelah saya keluarin semprot desinfektan. Kalau saya pas turun ke kamar mandi bawah gitu ya, dia langsung semprot kamar mandi itu dengan desinfektan Mas, jadi nggak ada yang terpapar. Oke, baik. Nah, ketika sudah melewati itu selama kurang lebih 2 minggu atau 14 hari lah, katakan begitu, Mbak Kesia yakin sudah merasa sembuh itu ketika bagaimana keadaannya? Oh, kok saya bisa mencium lagi atau sudah enakan atau seperti apa gitu? Penciuman hilang. Saya baca di artikel di Google itu minum air lemon hangat, dikasih madu. Saya minum di situ berapa kali, terus penciuman saya udah kembali. Terus habis itu saya pas berjemur saya udah mulai keringetan itu, saya sudah sehat gitu. Terus mulai keringetan, terus saya sudah tapi napas saya masih pendek Mas, masih ngos-ngosan. Oh iya. Keringetan dingin itu masih terus, keringetan tuh masih terus, tapi akhirnya gini, ini udah lebih dari 10 hari ya, udah hari ke 11 aku mau swab aku gitu. Saya pergi swab. Kan saya waktu itu sempat PCR Mas, waktu pas saya terpapar sempat PCR. PT saya kan 29. Kok 29 kan kalau ada di artikel kan masa penyembuhan ya. Saya mau swab aku gitu. Akhirnya saya siang-siang saya pergi swab. Itu negatif sudah. Itu di hari ke, kalau nggak salah hari ke-13 kalau nggak salah itu negatif. Oke, setelah hari ke-13 diputuskan negatif, apakah Mbak Kesia ini juga masih ragu-ragu untuk memutuskan keluar rumah gitu atau bagaimana, atau sudah yakin banget gitu kembali kerja atau seperti apa? Atau disuruh recovery lagi, istirahat mungkin berapa hari gitu? Masih istirahat lagi Jumat, Sabtu, Minggu. Saya istirahat lagi, Senin saya baru kerja, tapi saya tetap masih batuknya masih. Saya masih minum obat batuk aja, tapi obat kayak antivirus itu saya cuma minum selama 7 hari aja Mas. Antivirus, radang, anti itu saya 7 hari. Saya batuk, nah di situ habis selesai saya sembuh saya baru minum susu Mas. Oke. Dan puji Tuhan kalau misalnya apa yang dirasakan oleh Mbak Kesia ini tidak menular ke yang lain gitu loh, meskipun masih dalam satu rumah, ya kan? Karena memang saya tidak mau ketemu anak saya dulu gitu. Tapi pas anak saya lihat ini, loh mama kok enggak? Tak kira mama gemuk, tiba no enggak ya. Tiba gemuk lagi. Iya. Ini sampai turun berapa kilo nih berarti selama sekitar sebulan ini? Bang, pas saya ke kantor cuma teman-teman itu di kantor urusan ya Mbak ya gitu. Padahal saya ya makan gitu, sehari 3 kali makan. Tambah saya kalau hari biasa saya makannya cuma sehari 2 kali. Padahal saat sakit malah makan 3 kali, tapi badannya kurus gitu ya? Karena mungkin batuk, mas saya batuknya memang batuk itu sekali, batuknya ngekel. Apalagi kalau waktu itu pernah saya minum obat batuk kan, kok ini kok nggak sembuh-sembuh batuk saya, namanya orang kan orang gini, kok batuknya nggak sembuh-sembuh. Akhirnya saya ganti obat batuk, tambah semalaman nggak tidur, batuk terus. Oke. Sejauh ini bagaimana ini Mbak Kesia, apa yang sudah dirasakan? Apakah batuknya sudah mulai hilang 100% atau masih ada atau bagaimana? Ada, ini kan long covid ya namanya kalau orang, nah itu kan long covid, jadi waktu itu saya masih kalau kecapean tuh saya masih keringetan, ini aja saya keringetan masih keringetan gitu, terus masih muda capek, terus batuk itu kadang-kadang masih batuk gitu.
tergantung kondisi masing-masing, Mas. Mm-mm. Ada yang kayak temen saya itu sampai 2 bulan, Mas, masih batuk. Kalian udah sembuh tapi masih batuk. Oke, berarti ini masih ada batuknya ya. Oke, Mbak Kesia, ini kan setelah sembuh dari COVID-19 ini, kira-kira apa yang saat ini Mbak Kesia lakukan? Apakah selama ini, kan biasanya orang bercermin nih dengan, oh mungkin gaya hidup saya yang kurang baik, atau mungkin atau saya yang kurang hati-hati kali ya, sehingga kita kok sampai terpapar gitu. Nah, yang dilakukan pasca terpapar COVID ini, apakah ada perlakuan-perlakuan yang khusus begitu terhadap Mbak Kesia sendiri? Ya, ada, Mas. Satu, saya lebih jaga kebersihan ya. Mm-mm. Takutnya kan begitu saya bawa desinfektan tuh kemana-mana. Wis pokoknya dikit-dikit saya semprot tuh tangan tuh. Kedua, saya nggak pernah lepas masker. Walaupun di kantor saya tetap pakai masker. Saya trauma banget, Mas. Terus Mm-mm. mengurangi intensitas kumpul sama teman-teman gitu. Mm-mm. Terus saya mengurangi intensitas kumpul sama teman-teman karena kita tidak pernah tahu siapa yang membawa virus, siapa yang kelihatan sehat tapi dia OTG, kan kita tidak Iya. pernah Mm-mm. Oke. ketemu sama teman-teman. Bertemu ya bertemu, tapi saya nggak lepas masker, udah nggak berani. Oke. Mbak Kesia, kalau boleh saya tahu nih ya, setelah sembuh ini keinginan apa sih yang sebenarnya ingin direalisasikan gitu? Pengen tahu aja. Kadang-kadang kan selama sakit itu memendam, aduh nanti kalau saya sembuh saya pingin apa ya, kayak gitu. Ada nggak kepingin apa gitu? Eh, Waktu pas sakit itu yang saya pikirin tuh nanti saya sembuh saya pengen jalan-jalan lagi. Tapi harus sabar dulu ya, ditunda kan. Saat ini masih PPKM. Waktu pas teman saya tanya, kan teman saya juga kena COVID nih, tanya, kamu Mm-mm. pas COVID apa yang kamu pikirin gitu? Kalau berdoa ya memang kita harus tetap beribadah sama Tuhan tuh tetap ya. Cuma yang Mm-mm. tak pikirin satu, yang tak bayangan gini, aduh kalau sembuh saya jalan-jalan mau ke sini, mau ke Jogja, mau jalan ke sini, katanya. Kok enak sekali hidupmu ya katanya. Kamu mikirin apa aku gitu. Kalau aku tuh mikirin, nanti kalau sembuh aja anak-anak ke Suramadu, waduh kurang jauh piknikmu tak gitu. Iya. Kan saya pikiran sembuh saya mau untuk anak-anak aja deh, biar kan anak saya yang kecil kan kuliah nih, Mas, jadi Mm-mm. saya pokoknya sembuh untuk anak-anak aja gitu aja, jadi pikirannya mau beri yang terbaik untuk anak-anak saya aja gitu. Oke. Mbak Kezia ini ternyata sudah punya menantu ya, punya putra-putri yang sudah kuliah. Tapi kalau dari perejengan itu nggak kelihatan sama sekali loh ya sebenarnya. Itu ini kemarin juga pas habis saya isoman itu, Mas, ibu saya, adik saya itu ya juga terpapar. Oke, baik. Tapi ini sudah sembuh ya, Mbak. Udah sembuh kan. Ibu saya juga udah vaksin. Jadi vaksin itu penting karena Mm-mm. supaya setelah kita ya namanya orang amit-amit ya terpapar ya, Mas. Tapi Mm-mm. kalau kita terpapar kita tidak sampai parah gitu. Ibu saya vaksin, Mas, umur 79 tahun. Mm-mm. Kemarin karena ketularan sama adik. Tapi alhamdulillah puji Tuhan sembuh ibu saya. Oke, baik. Iya, Mbak Kesi, yang terakhir nih ya, buat sahabat-sahabat kita yang saat ini sedang melawan COVID-19 di rumah sakit atau isoman, pesan-pesan apa yang bisa Mbak Kesi sampaikan mengaca dengan apa yang sudah Mbak Kesi alami selama ini? Silakan. Pertama harus tetap semangat untuk sembuh, untuk itu kan pejuang negatif, kita ini pejuang negatif, jadi harus semangat berjuang untuk negatif. Mm-mm. Kedua, harus tetap berpikiran positif, jangan berpikiran yang kadang orang nanti ini kamu bisa begini, tidak, tetap berpikiran positif, tetap berdoa, tetap percaya sama Tuhan bahwa apapun itu penyakitnya pasti ada obatnya dan kita bisa sembuh, dan tetap makan yang banyak sama berjemur, jangan lupa tetap minum, tetap jaga kesehatan.
Gitu, Mas. Oke, baik. Ya, ini mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat-sahabat Suara Sidoarjo tentunya ya, yang saat ini sedang dirawat, bahwa seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Kesia tadi, bahwa apapun yang menerpa Anda dalam hal ini, bagi pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 masih ada harapan gitu ya Mbak ya. Kita harus berjuang keras bahwa memang ada harapan di sana, dan kita harus berusaha untuk sembuh bagaimanapun caranya. Gitu ya Mbak ya? Benar, apapun. Walaupun kita punya komorbid, jangan pernah takut, jangan pernah menyerah. Oke, baik. Mbak Kesia, terima kasih sekali sudah menyempatkan waktunya dan sudah berbagi cerita. Ini mudah-mudahan juga bermanfaat untuk sahabat-sahabat Suara Sidoarjo, khususnya bagi mereka yang terpapar COVID-19, sehingga bisa secepatnya melewati masa ini. Dan yang kita harapkan, meskipun saat ini kasus COVID sudah mulai menurun, dan kita harapkan ini ada kasus yang ini ya, zero case gitu ya, 0 kasus secepatnya, sehingga keinginan Mbak Kesia ini juga akan segera terlaksana, jalan-jalan ke Thailand, mesti sanatoh gitu loh. Jauh ya Mas ya. Iya, gitu, mesisan ya di sana. Oke, terima kasih, selamat pagi Mbak Kesia. Selamat pagi. Oke, terima kasih. Ya, dengan Mbak Kesia, ini seorang karyawan swasta ya, yang beberapa waktu lalu sempat terpapar COVID-19. Kita sudah simak ceritanya, ya kan? Dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya.